Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Campion. Film ini akan mengisahkan tentang mencairnya kutub es yang mengubah daratan menjadi lautan. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diceritakan bahwa di masa depan, kutub es mulai mencair yang menyebabkan seluruh daratan berubah menjadi lautan. Korban jiwa yang ditimbulkan pun diperkirakan mencapai jutaan orang. Manusia yang masih selamat harus bertahan hidup di atas gedung-gedung tinggi di perkotaan. Kemudian, diperlihatkan seorang wanita bernama Asa yang berhasil selamat dari bencana ini. Ia tinggal di sebuah gedung tinggi di tengah kota dengan persediaan makanan yang terbatas. Setiap harinya, ia hanya mondar-mandir ke berbagai ruangan demi mencari sisa makanan yang ada. Ia sudah berada di atas gedung ini selama 5 tahun. Setiap pagi, dia selalu naik ke atas gedung dan meminum segelas air hangat. Terkadang, ketika Asa baru bangun, ia mengharapkan keajaiban bahwa di luar gedung air telah surut. Suatu hari, Asa mendengar informasi dari dalam radio yang menginformasikan tentang tempat pengungsian. Mereka juga memiliki persediaan makanan yang cukup banyak. Mendengar hal itu, Asa pun memiliki niat untuk pergi ke sana. Namun, ia tersadar bahwa dia tak memiliki kendaraan untuk pergi ke tempat itu. Asa lalu melanjutkan aktivitasnya seperti membersihkan berbagai barang dan memakan persediaan makanannya. Sekali-kali, Asa juga memantau area luar dengan sebuah teropong. Hal ini bertujuan untuk mencari makanan yang mengambang di atas air. Suatu ketika, Asa melihat sekotak kardus yang terlihat cukup aneh. Ia pun lalu turun ke bawah dan berniat mengambil kardus itu. Ia menggunakan sebuah tombak yang ia rakit sendiri. Dengan kemampuan dan pengalamannya, ia pun bisa mengambil kotak kardus itu dengan sangat mudah. Ketika dibuka, hanya barang-barang biasa yang ada di dalamnya. Namun, ada satu barang yang membuat Asa merasa sangat senang. Barang itu berupa sebotol miras. Sudah lama sekali Asa tak meminum miras selama berada di dalam gedung. Ia pun lalu membawa sebotol miras itu ke atas gedung. Asa juga mengobati tangannya yang terluka dengan air miras itu. Di masa seperti ini, miras akan menjadi sangat berguna untuk mengobati tubuh yang terluka. Sebab, area yang lembab membuat luka menjadi lama untuk sembuh. Setelah sudah mengobatinya, Asa pun memutuskan untuk beristirahat sebab hari yang sudah menjelang malam. Keesokan harinya, ketika Asa memantau lagi di atas gedung, ia pun melihat sekumpulan penyintas yang membawa sebuah kapal. Awalnya, ia mengira jika penyintas itu berniat baik. Namun, ketika melihat penyintas itu yang membunuh penyintas lain di gedung seberang, dia pun langsung bergegas bersembunyi sebab takut ketahuan. Asa langsung menyembunyikan semua barangnya ke tempat yang aman sebelum ia bersembunyi. Tak lupa, ia juga membuat semua barang menjadi berantakan agar tak dicurigai oleh penyintas jahat yang akan mendatanginya.
Setelah itu, dia pun langsung bersembunyi di ruang rahasia yang berada di balik almari. Beberapa saat kemudian, sekelompok penyintas jahat itu pun telah tiba di gedungnya. Asa terus berdoa dan berharap penyintas itu tak menemukannya. Ketika penyintas itu semakin dekat dengan tempat persembunyiannya, keringat dari Asa pun mengucur dengan deras. Pemimpin penyintas itu lalu menyuruh bawahannya untuk menyusuri semua ruangan dan mengambil barang-barang yang berguna. Setelah kelompok penyintas itu telah mengambil barang yang mereka inginkan, mereka pun lalu pergi dari sana. Asa pun merasa sangat lega sebab penyintas itu tak menemukannya. Ia lalu melanjutkan aktivitasnya dan merasa sangat was-was untuk kedepannya. Ia tak menyangka jika di masa seperti ini, penjahat seperti mereka mulai bermunculan. Kini, selain Asa harus memikirkan sumber makanan, ia juga harus memikirkan agar tak ketahuan oleh penyintas jahat di luar sana. Keesokan paginya, Asa menemukan sekotak kayu yang mengambang di atas air. Ia pun langsung mengambilnya dengan tombaknya. Saat dibuka, kotak kayu itu berisi buah-buahan yang telah busuk. Namun, ada satu barang yang membuat Asa merasa sangat senang. Barang itu bagaikan berlian di masa seperti ini. Barang itu adalah sebuah madu. Dengan madu itu, Asa bisa menahan laparnya untuk beberapa bulan mendatang, sebab ia akan menggunakan madu itu dengan cara meminumnya sedikit demi sedikit. Saat Asa kembali naik ke atas gedung, ia melihat seorang bocah yang mengambang di lautan. Bocah itu lalu terdampar di gedungnya. Asa pun merasa tak peduli dan mengira bocah itu telah tewas. Malam harinya, ketika Asa tengah membersihkan muka, terdapat seorang bocah yang diam-diam melihatnya. Asa pun langsung menangkapnya dan mengira bocah itu adalah penyintas jahat. Namun, saat melihat bahwa dia hanya seorang bocah, Asa pun lalu membiarkannya. Bocah itu diam-diam juga mengambil barang milik Asa. Salah satunya yaitu lampu lantera. Asa pun merasa sangat marah dan berniat mencari keberadaan bocah itu. Akan tetapi, ketika dia melihat bocah itu yang tertidur pulas di ruangan lain, hatinya pun langsung merasa tak tega dan membiarkan bocah itu untuk beristirahat. Keesokan harinya, Asa menjalani aktivitas seperti biasanya dan mencari berbagai makanan yang ada di lautan. Namun, kali ini ia tak menemukan apa-apa. Saat Asa kembali ke kamarnya, ia melihat bocah sebelumnya yang mengambil barang-barang miliknya. Asa pun langsung memarahinya dan menyuruhnya agar tak menyentuh barangnya lagi. Bocah itu pun langsung ketakutan dan menyendiri di ruangan lain. Karena merasa bersalah, Asa pun memasakkan mie instan untuk bocah itu sebagai permintaan maafnya. Asa lalu teringat masa lalunya mengenai adiknya yang sangat ia sayangi. Ia bernama Emi. Saat hari ulang tahunnya, ibu dari Asa memberikan kalung warisan kepada Emi yang membuat Asa pun merasa cemburu. Asa pun lalu meneteskan air matanya seakan ada rasa bersalah terhadap adiknya. Sementara itu, bocah sebelumnya pun mencoba mendatangi Asa yang tengah bersedih. Namun, ia masih tak berani untuk mendekatinya. Keesokan paginya, Asa mengajak bocah itu untuk makan bersama di atas gedung. Awalnya, mereka saling diam dan tak mau berbicara. Namun, seiring berjalannya waktu,
Asa pun mulai mengajaknya mengobrol dan juga bercanda. Bocah itu pun kini semakin akrab dengan Asa. Namun, ia masih tak mau menyebutkan namanya. Saat malam hari, bocah itu diam-diam masuk ke kamar dari Asa sebab dia yang kedinginan. Ia pun lalu memakai selimut milik Asa yang ada di sana. Ia berharap Asa tak menyadarinya. Akan tetapi, Asa langsung terbangun namun tak memarahi bocah itu. Ia malah memperbolehkannya untuk memakai selimutnya. My name is Asha. Bocah itu pun lalu mengenalkan namanya jika dia bernama Yuen. Alasan dia menyeberangi lautan sebab dia ingin mencari orang tuanya. Selama ini, ia juga tinggal sendirian di gedung lain. Ia berhasil selamat sebab dia yang berada di dalam gedung ketika orang tuanya sedang pergi. Keesokan harinya, Asa mulai mengajak Yuen agar membantunya melakukan sesuatu di atas gedung. Namun, Yuen malah menutup pintu masuk yang membuat Asa merasa panik. Sebab, pintu itu harus dibuka dari dalam jika ingin membukanya. Dengan sangat santai, Yuen mengambil sebuah kawat dan membuka kembali pintu itu. Asa pun lalu memujinya dan bertanya dari mana ia belajar. Yuen pun menjawab bahwa dia bisa melakukan hal itu karena sudah terbiasa. Setelah itu, mereka berdua pun mulai memantau area bawah. Barangkali ada barang yang bisa mereka ambil. Singkat cerita, ketika Asa tengah memasak air, ia pun tak sengaja melihat kapal dari kelompok penyintas jahat. Dia lalu mendatangi Yuen dan mengajaknya untuk bersembunyi. Namun, ketika dia memantaunya lagi, kapal itu tak mengarah ke gedungnya yang membuat dia pun merasa sangat lega. Aren't you leaving? Yuen lalu bertanya kepada Asa mengapa mereka tak meminta tolong kepada kelompok itu. Asa pun menjawab bahwa tak semua orang memiliki niat baik di masa seperti ini. Apalagi, langkahnya sumber pangan membuat semua orang harus saling berebut untuk bertahan hidup. Yuen lalu bertanya lagi kepada Asa tentang di mana keluarganya. Dengan raut wajah sedih, Asa pun menjawab bahwa mereka telah tiada. Seketika, Asa pun menyadari bahwa kalung yang dipakainya telah menghilang. Ia lalu menyalahkan Yuen dan menuduhnya sebagai pencuri. Namun, Yuen langsung membela diri bahwa dia tak mengambilnya. Asa terus menuduhnya dan menyuruhnya untuk mengaku. Bahkan, Asa mengatakan bahwa dia tak akan marah apabila Yuen mengaku. Yuen pun langsung merasa marah dan pergi ke ruangan lain. Saat Asa mencoba membujuknya agar mau mengaku, Yuen tetap diam saja seakan dia memang tak mengambil kalung itu. Malam harinya, Asa bermimpi mengenai adiknya yang selalu ia marahi karena mendapatkan hadiah dari ibu mereka. Hadiah itu berupa kalung yang saat ini dipakai oleh Asa. Ia juga bermimpi mengenai tewasnya jutaan orang yang mengambang di lautan. Ingatan itu menjadi mimpi buruk bagi Asa setiap harinya. Saat terbangun, Asa mengajak Yuen untuk pergi ke berbagai ruangan dan menunjukkannya tentang fungsi ruangan itu. Asa menunjukkan tempat dari barang-barangnya disimpan. Ketika Yuen menunjuk salah satu ruangan di ujung gedung, Asa pun langsung bersedih. Ternyata, ruangan itu adalah ruangan dari keluarganya yang kini telah tewas. Saat mendatangi sebuah ruangan, Yuen mendengar kabar dari dalam radio tentang tempat pengungsian. Ia pun langsung mengajak Asa untuk pergi ke sana. Asa pun merasa tak mau sebab mereka tak memiliki alat transportasi. Yuen pun menyarankan untuk membuat sendiri alat itu. Namun, Asa masih tetap tak mau.
Yuen pun lalu menganggap Asa bahwa dia adalah orang yang penakut dan tak mau mencoba. Asa lalu menjelaskan kepada Yuen bahwa di luar sana tak seindah seperti bayangannya. Banyak rintangan yang akan mereka hadapi. Jalan satu-satunya yaitu menunggu bantuan tiba. Tak lama kemudian, turunlah hujan yang sangat deras yang membuat Asa merasa senang. Ketika hujan mulai reda, Asa langsung mengajak Yuen untuk naik ke atas gedung. Di sana, Asa telah menyiapkan puluhan barang yang bisa menampung air. Asa lalu mengajari Yuen untuk memindahkan air-air itu ke dalam galon. Asa juga mengatakan bahwa air ini akan menjadi sumber air minum mereka sehari-hari. Kini, hari demi hari pun sudah berlalu. Asa bersama Yuen semakin akrab satu sama lain. Ketika Asa tengah menyendiri dan melihat berbagai foto, Yuen pun langsung mendatanginya dan bertanya tentang siapa wanita yang bersamanya di foto itu. Dengan raut wajah sedih, Asa pun menjawab bahwa itu adalah adiknya yang bernama Amy. Ketika Yuen bertanya bagaimana Amy bisa meninggal, Asa langsung pergi dari sana dan tak mau menjawabnya. Ia selalu meneteskan air mata saat teringat mengenai Amy. Malam harinya, Asa menemukan kalungnya yang menghilang yang ternyata berada di bawah bantal. Ia pun merasa bersalah karena menuduh Yuen yang mengambilnya. Keesokan paginya, Asa pun meminta maaf kepada Yuen karena telah menuduhnya mencuri kalung miliknya. Yuen pun dengan tersenyum mengatakan tak apa-apa. Asa lalu menceritakan kisah dari Amy di masa lalu. Sebelum bencana ini terjadi, Amy memberikan kalung pemberian ibu mereka kepadanya. Hal ini karena Asa yang merasa sangat pantas menerima kalung itu. Namun, saat bencana ini terjadi, ia malah meninggalkan adiknya dengan lari ke dalam gedung. Sebab itulah, ia merasa bersalah kepada adiknya. Kini, genangan air pun mulai memasuki gedung yang paling atas. Semakin hari, air laut semakin naik dan mulai menenggelamkan gedung-gedung yang tinggi. Asa lalu mendatangi Yuen dan memberikan kalung miliknya. Ia mengatakan bahwa dia telah menganggap Yuen sebagai adiknya sendiri. Asa lalu memikirkan ide untuk pergi dari gedung ini, sebab beberapa hari yang akan datang, gedung ini pasti tenggelam juga. Asa bersama Yuen lalu bekerja sama dengan membuat sebuah perahu yang berasal dari kayu dan juga galon. Perahu itu mereka buat dengan bahan seadanya. Kini, perahu itu pun sudah setengah jadi. Setiap harinya, Asa bersama Yuen merakit perahu itu hingga mengambang sempurna. Namun, pada suatu ketika, saat mereka sedang mengambil beberapa barang, mereka pun malah terlihat oleh penyintas jahat yang ada di luar gedung. Dengan sangat panik, Asa pun lalu membawa Yuen ke tempat rahasia. Ia menyuruh Yuen agar tak keluar dari tempat persembunyiannya apapun yang terjadi. Kemudian, Asa langsung pergi ke ruangan lain dan bersembunyi di balik mayat yang membusuk. Ketika kelompok penyintas jahat telah memasuki gedung, penyintas itu pun langsung menyuruh Asa untuk menampakkan diri. Mereka berjanji tak akan menyakiti Asa. Asa pun merasa tak percaya dan tetap bersembunyi. Sialnya, keberadaan Yuen malah diketahui oleh kelompok penyintas itu. Yuen pun berteriak ketakutan yang membuat Asa pun langsung teringat dengan adiknya di masa lalu. Saat itu, Amy meminta tolong kepada Asa saat bencana ini terjadi. Namun, Asa tak memperdulikannya dan langsung naik ke atas gedung.
Tak ingin membuat kesalahan yang kedua kalinya, Asa pun langsung menyerahkan diri dan menyusun rencana untuk mengalahkan kelompok penyintas itu. Saat Asa menjadi tahanan dari para penyintas jahat, ia pun langsung melakukan perlawanan dengan membunuhnya satu persatu. Asa berpikir bahwa ini adalah rumahnya. Seharusnya ia bisa menguasai keadaan sebab ia sudah mengenal berbagai ruangan di tempat ini. Dengan keahliannya, Asa pun berhasil melumpuhkan beberapa penyintas yang menangkapnya. Asa pun membunuh mereka tanpa ampun dengan cara menusuknya dan juga membakarnya. Mereka semua tak ada yang menduga dengan keberadaan dari Asa yang muncul secara tiba-tiba. Satu persatu dari mereka pun kini mulai tewas. Kini tersisa 2 penyintas lagi yang masih ada. Saat Asa akan membunuh ketua penyintas itu, ia pun merasa kesulitan sebab penyintas itu memiliki bakat dalam bela diri. Namun, Asa tak menyerah begitu saja dan berhasil membunuh ketua penyintas itu. Kini tersisa 1 penyintas lagi yang masih bocah. Tak ingin membunuh penyintas yang terakhir, Asa pun langsung memancingnya ke atas gedung dan menguncinya dari dalam. Dengan begitu, dia tak akan bisa pergi dari sana. Penyintas itu pun memohon ampun kepada Asa dan berjanji tak akan berbuat jahat. Namun, Asa tak mempercayainya dan langsung pergi dari sana. Kini, dengan kapal milik kelompok penyintas jahat, Asa pun bisa pergi ke tempat pengungsian sesuai informasi dari dalam radio. Dia bersama Yuen pun merasa sangat senang sebab ada harapan hidup baru yang lebih panjang di luar sana. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan subscribe dan juga like. Sebab, 1 subscribe dan juga like dari kalian akan sangat berharga sekali bagi kemajuan channel ini.